Di video kali ini saya akan sharing tentang storytelling. Ada kaitannya dengan empati. Empati sudah saya sharingkan di video sebelumnya. Kenapa kita harus lebih banyak bercerita, punya skill untuk storytelling? Ya karena kalau saya pikir-pikir ya benar juga ya. Storytelling itu kan karena kebanyakan orang itu lebih suka didengar ataupun mendengar sebuah cerita dibandingkan kita hanya cuman kasih tahu, sharing-sharing informasi. Itu kurang menarik ya, kurang istilahnya kurang kena ke hati gitu. Karena apa yang berasal dari hati pasti menyentuh hati gitu kan. Dengan hati lu tersentuh, maka dia akan bisa tergerak gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir ya juga ya, storytelling atau bercerita itu lebih baik ketimbang kita hanya sharing untuk kasih tahu informasi aja gitu. Karena sesuai dengan apa yang pernah saya dengar, ada ungkapan seperti ini. Mengajar atau menasehati tanpa ada kesan menggurui gitu kan. Iya menarik juga ya, mengajar, menasihati orang atau membantu orang tanpa ada kesan menggurui. Jadi kalau dipikir-pikir ya storytelling lah jalan yang terbaik menurut saya ya. Kalau kita mau kasih tahu orang, mau nasihatin orang atau mau mengajar orang, ya kita harus storytelling dulu. Nah, storytelling itu didapat dari mana? Ya tentunya dari pengalaman-pengalaman dan dari perjalanan kehidupan kita gitu. Makanya dari sini bisa dikaitkan dengan empati gitu kan. Dikaitkan dengan empati karena seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, empati itu diperoleh dari mana? Empati diperoleh dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup seseorang gitu. Jadi sebelum kita bisa punya kemampuan untuk storytelling, untuk bercerita, kemudian membawa kita untuk menyampaikan niat kita untuk menasehati orang, membuka jalan buat orang yang sedang mengalami pergumulan, tentunya kita harus berempati dulu. Dan sebelum punya rasa empati, ya kita harus mengalaminya dulu. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di video yang sebelumnya, hanya orang yang mengalami yang bisa mengerti dan memahami dan akhirnya bisa berempati. Setelah bisa berempati, maka kita bisa menasihati orang, membuka jalan buat orang yang mengalami pergumulan yang sama dengan kita. Nah, itulah step-step itulah yang membentuk kita punya kemampuan untuk storytelling. Demikianlah video saya kali ini tentang storytelling kaitannya dengan empati. Mengapa kita perlu punya kemampuan skill untuk berempati? Karena mengapa kita perlu punya skill untuk storytelling, bercerita? Karena orang itu lebih suka didengar, lebih suka mendengar sebuah cerita. Dari sebuah cerita ada pesan, ada nilai moral yang bisa disampaikan tanpa ada kesan menggurui. Tanpa ada kesan menggurui dan lewat storytelling itu biasanya kita lebih menyentuh hati karena apa yang berasal dari hati pasti menyentuh hati. Demikianlah sharing video saya tentang storytelling kaitannya dengan empati. Semoga bermanfaat dan berkenan. Jikalau suka, silakan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.